Hai kamu, hai kalian, hai semuanya. Ketemu lagi di konten podcast gua, Pilusaci. Ini adalah podcast episode ketiga gua. Jadi di episode ketiga ini gua bakal bercerita lagi. Gua bakal ngomong ngalor ngidul. Gua pengen menceritakan suatu hal, suatu permasalahan. Pengen berbagi pengalaman ke kalian juga. Ini yang gua omongin enggak sepenuhnya dari gua ya. Ini gue kemarin sempat minta ceritakan sedikit kisah cinta temen gue. Jadi dia cerita banyak sih. Akhirnya tetap cerita banyak, padahal gue minta sedikit aja. Akhirnya gue tahu semuanya. Jahat banget ya gue ya. Oh iya, sebelumnya gue juga pengen ngucapin terima kasih dulu ke temen-temen gue yang udah support gue secara langsung maupun gak langsung. Gue ngucapin terima kasih banyak. Berkat support dari kalian, gue sedikit bersemangat lagi untuk membuat episode-episode podcast yang apa ya, yang selanjutnya ini. Jadi semoga bisa benar-benar menghibur kalian juga, bisa menemani setiap malam, setiap sebelum tidur atau apalah. Nanti semoga gue juga lebih jago lagi untuk ngomongnya gitu ya. Terus gue juga pengen ngucapin juga di keadaan yang akhir-akhir ini semakin semakin kesini semakin kita nggak bisa apa-apa karena adanya wabah yang sedang menyerang di Indonesia ini, di seluruh dunia bahkan ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, jaga pola makannya, ya intinya bahagiakan diri kalian biar selalu sehat dan terhindar dari virus-virus yang sedang mewabah ini. Ya, amin gitu. Kita langsung aja ke pembahasan. Kali ini gue pengen membahas masalah percintaan lagi. Gue pengen bucin-bucinan bareng kalian. Kali ini yang pengen gue bahas yaitu tentang hmm, apa ya, melepas demi kebaikan, melepas dan mengikhlaskan, atau apa ya, intinya biarlah kamu yang bahagia, aku mah entar-entaran aja. Intinya lebih ke perasaan suatu orang yang pernah tersakiti, atau ya bisa dikatakan putus, perasaan setelah putus kayak gitulah ya. Gue kemarin sempet minta ceritakan kan tadi kan ke temen. Gue tanya sama dia, pernah dong namanya jatuh cinta? Pernah dong pacaran? Ya kali enggak. Iya, terus dia dia jawab iya kan, ya pernah lah, ya kali enggak. Gue minta ceritakan tentang kisah cinta yang sebelumnya gue udah tanyakan dulu, pernah nggak seperti ini. Awalnya gimana? Jadi dia menceritakan banyak hal dari kisah cintanya sampai pada akhirnya dia kandas. Jadi dia cerita banyak suatu hal, dari yang awalnya dia manis banget, dia perhatian luar biasa. Namanya orang PDKT kebanyakan seperti itu. Kalau udah berjalannya waktu, ya tau lah gimana. Ya itu emang sering terjadi di masa-masa pacaran. Nah, tergantung kitanya aja menyikapinya gimana. Nah, ini dia cerita intinya, selama dia pacaran, selama dia deket, itu baik-baik aja sampai pada akhirnya lama kelamaan dia merasa
pasangannya sedikit berubah, banyak lagi permasalahan lagi, ada masalah ini, ada masalah itu, seiring berjalannya waktu kayak timbul semuanya permasalahan, kayak dilihatkan, oh ini orangnya kayak gini, ini orangnya kayak gini. Itu eh, diperlihatkan temen gue, dari dia yang tadinya perhatian menjadi nggak perhatian, terus dia yang awalnya manis ternyata sedikit pahit sampai keluarganya ada yang nggak bisa menerima. Jadi banyak suatu hal yang bisa dikatakan itu bisa menghambat hubungan kalian. Nah, sayangnya hubungan temen gue ini ya kandas. Dia putus karena titik karena sensor gitu ya. Intinya dia putus. Terus gue tanya dong sama temen gue, kayak gue, oh putus, nah kamu masih sayang nggak? Gue tanya gitu kan. Dia bilang masih sayang. Gue tanya lagi, lah masih sayang kok diputusin? Lah gimana daripada aku yang selalu tersakiti? Nah, udah ketemu di sini. Jadi dia masih sayang, tapi mau nggak mau dia harus merelakan. Gue pun pernah berada di situasi seperti ini, dimana kita udah berjuang mati-matian mempertahankan sekuat tenaga, sekuat hati, sekuat keadaan, tapi pada akhirnya takdir berbicara lain. Takdir yang memutuskan kita untuk berpisah dengannya. Ya tapi kita jangan terlalu berkecil hati. Kita tetap bisa ambil hal positifnya kok. Ya kayak apa ya? Pada umumnya aja orang habis putus terus ada temen yang menyemangati. Semangat ya. Mungkin dia memang bukan jodohmu. Iyalah. Kalau jodoh ya nggak mungkin putus ya. Orang yang jodoh sampai nikah aja masih bisa pisah. Ya intinya jangan sampai situasi seperti ini bisa membuat kalian itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Jangan sampai. Semua bisa diambil hikmahnya kok. Anggap aja dia adalah guru terbaik kita. Mungkin hanya dengan dia kita bisa belajar apa ya? Ya yang udah pernah kita lakukan ini. Akhirnya kan kita tahu, oh ternyata yang awalnya baik belum tentu berakhir baik. Seperti itu. Intinya apapun itu bisa diambil hikmahnya lah. Gue pun sama. Gue sempet pernah berjuang juga. Ya nggak tahu. Kayaknya kalau udah ngomong masalah cinta semua terlihat bego, tau gak sih? Kayak ya bodo amat lah, gua cinta ya. Kayak gitu intinya. Omongan-omongan yang masuk itu nggak berguna kalau emang kita dasarnya udah kata-kata cinta. Apapun bakal kita berikan. Padahal yang cinta cuman kita doang. Dia apa kabar? Semoga juga kalian yang sedang berada di posisi seperti ini atau situasi seperti ini, kalian bisa lebih bijak lagi untuk mengatasinya. Semoga diberi
petunjuk-petunjuk untuk bisa lebih baik lagi tanpa harus berakhir mengakhiri hubungan kayak gitu kali. Tapi kalau emang dirasa sudah susah untuk diperjuangkan, ya apa boleh buat, itu keputusan kalian lagi. Juga ini yang sedang fase PDKT, semoga nggak manis di awal ya, gulanya sedikit dibanyakin aja yang awal nih, jangan sampai ada pahit-pahitnya dikit. Ini aja di semuain aja. Intinya yang masih fase-fase PDKT ini jangan manis di awal aja lah. Namanya kita udah berkomitmen, kita udah menjalin hubungan, paling enggak bisa mengerti satu sama lain, saling melengkapi lah, biar enggak terjadi permasalahan-permasalahan yang kayak tadi gua ceritakan, yang awalnya baik terus jadi enggak baik, yang awalnya jarang keluar sama cewek atau siapapun itu, cewek atau cowok gitu, yang membuat pasangan kalian cemburu. Ya janganlah, setelah kalian menjalin komitmen itu bisa diminimalisir gitu ya. Soalnya ada juga itu yang cerita temen gue kan, pasangan dia jalan sama lawan jenis, pas udah kepergok dia bilang ini temen deket gua kok. Ini sebelum gua kenal elu, gua udah kenal ini lebih lama. Woi, rantang panci. Woi, combrang. Enggak gitu dong cara mainnya. Paling enggak pasangan kalian itu cuman butuh informasi dari kamu. Itu paling enggak kamu pamit lah, atau mengenalkan sebelumnya. Jadi ketika kalian ketemu atau kepergok di jalan, pasangan kalian bakal lebih legowo. Lebih bisa menerima kayak gitu intinya. Oh media yaudah nggak apa-apa, toh dia udah menceritakan semuanya tentang sahabat dia atau teman deket dia yang memang kadang terlalu ya intinya semua permasalahan itu jangan langsung diterima atau ditampung dalam kondisi yang sedang panas. Wah, berat sekali. Jadi ketika kalian menemukan suatu permasalahan, itu sedikitnya kayak ego itu diturunin seturun-turunnya, paling nggak cooling down dulu lah. Kalau emang kalian bisa dikata tipe orang yang emosional gitu, yang gampang emosi, itu jangan langsung mengambil keputusan bangke ini loh. Kalau bisa di cooling down dulu. Ini semua bisa diomongin kok secara baik-baik kayak gitu. Kalau emang nggak bisa ya seperti tadi aku udah berulang kali sampaikan, ya berarti dia emang nggak cocok untuk diperjuangkan. Gitu ya. Gue udah ngomong panjang banget ini, nggak tahu gue ngomong apaan. Semoga dari awal sampai akhir ini bisa nyambung, kalian bisa menerima apa yang udah gue ngomongin ini gitu. Kayaknya udah dulu untuk episode 3 ini. Nanti gue lanjut di episode keempat. Semoga bisa diambil hikmahnya, hal positifnya, pelajarannya, apapun itu yang bisa diambil, ambillah.
Oke, saya sudahi dulu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast gua Perlu Saji. Bye.